Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Islam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyhadu wal wafa wa haula'i humul mustaba. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض وما بينهما ثم على العرش استوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال الله تعالى يا أيها الذين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan di malam hari ini, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa beribadah untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum kita mulai, kita tebak-tebakan dulu. Kata siswa saya, huruf apa yang selalu kedinginan? Ada yang tahu? Kata anak saya, huruf B Pak, karena berada antara A dan C. AC kan ini. Masuk. Ini yang tebak-tebaknya anak-anak siswa nih. Nah, saya cuma bisa jawab di satu pertanyaan yang dibilang saya, Ustaz, ikan apa yang bisa ceramah? Paus. Kok bisa paus Pak? Itu jawaban saya, benar ya? Alhamdulillah. Gimana teman-teman, sehat? Sehat, segar ya? Oke, enggak benar ya? Segar benar, sehat, alhamdulillah ya. Nah, baik teman-teman yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Masih ada beberapa dialog antara orang tua, beberapa seperti satu yang dialog antara orang tua dan anak, antara ayah dan anak, yaitu dialog Nabi Ibrahim dan putranya dengan putranya Ismail alaihissalam yang termaktub di surat As-Saffat, surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat ke-37 ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al qala ya abati if'al ma tuhmar satajiduni insyaallah minas sabirin." Itu adalah potongan dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam di surat As-Saffat, yaitu falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala anak itu yakni Ismail alaihissalam sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Balagha ma'ahu bersama Ibrahim. Di mana kata Ibrahim itu ditemukan? Tentunya karena ini potongan dialog, kita
dibutuhkan qalbun salim. Ya, qalbun salim. Dibutuhkan hati yang selalu ingat kepada Allah. Fatawalla anhu mudbirin faraqa ila alihatihim wa qala ala taqulun ma lakum la ta'qilun ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalu banu lahu bunyan fa alquhu fil jahim fa aradu bi kaidan faj'alnahum al-asfalin wa qala inni lahibun ila rabbi sayahdin. Nah itu penggalan ke atasnya dan ada penggalan ke bawahnya. Namun cita rasa atau dialog itu terlihat tatkala firman Allah SWT, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, berkata dia Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Kata ya bunayya ada juga tuh ungkapannya sebenarnya Luqman alaihissalam. Tahun lalu kita bahas. Tahun lalu kita bahas itu di Desember 2023 karena kita saat ini sudah masuk di Januari 2024, tahun yang lalu, masya Allah. Nah itu kalimat ya bunayya, ya bunayya, ini ara fil manami, sesungguhnya aku melihat bahwa aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Mimpinya Nabi itu kebenaran. Kalau mimpinya kita bunga tidur, boleh jadi bunga tidur, boleh jadi isyarah kita lihat. Sehingga ada adab ketika orang Islam bermimpi. Ada adabnya, ngapain? Ya kan? Ada. Kalau mimpi buruk bagaimana? Kalau mimpinya bagus bagaimana? Nah itu ada tuntunannya adalah agama Islam. Ini arafil manami anni atbauka. Sungguh aku hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Qala ya abati fa'al, wahai ayahku, fa'budu madza tara. Boleh dong dengar pendapat ente, fa'budu madza tara. Qala ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah ma tu'mar. Nah, kan dialog awalnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Tapi Ismail jawabnya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Di sini kita memahami atau disinilah kemudian salah satu sumber bahwasanya mimpi para nabi itu hakiki. Mimpi para nabi itu tidak seperti mimpi manusia pada umumnya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu adalah ayat yang menceritakan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dialog itu kita mengerti bahwasanya seorang ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah itu kan taklif beban. Seperti mobil juga taklif beban. Mobil beban atau aset. Umumnya mobil jadi beban kan? Beban bukan aset. Nah, beban itu berpotensi memberikan pahala, ya kan? Nah, beban itu memberi pahala. Ketika Nabi Ibrahim mendapat beban perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu atau mengalirkan perintah itu kepada Ismail dengan cara yang hak, ya kan? Enggak pakai. Ditanya pendapatnya, ya kan? Ditanya pendapatnya.
dan beberapa ayat itu kepadamu. Itu kalau ayahnya ya, kalau anaknya pintar ya kan. Nah ini kata Kiai Haji Zainuddin Amjad dulu di ceramah-ceramah yang direkam di kaset. Ini pasti ada di generasi kita tuh nggak tahu kaset. Tahu kaset? Ya tahu, bukan masuk ini. Tahu kaset nggak, Mas? Sebelahnya. Tahu? Oh, berarti tua sampai. Karena saya tanya anak siswa saya ya, saya nggak tahu apa kaset. Ya, nggak tahu. Apalagi pager ya kan? Kalau kaset aja nggak tahu gimana pager gitu. Makanya saya bilang kita ini generasi limited edition. Ngalamin ngetik pakai kotak-kotak, ya kan? Sama ngalamin sekarang. Nah dalam dialog atau cara narasi yang dibangun oleh Kiai Al-Marhum Kiai Haji Zainuddin itu bahwasanya mereka benar-benar ingat banget kalimat itu. Wahai Ismail, aku tadi malam bermimpi menyembelih apa pendapatmu? Kenapa nggak babe aja nih, babe yang udah tuaan? Nah itu kalimatnya begitu tuh. Ya, kalau masih ingat ya narasi yang digunakan oleh Kiai Haji Zainuddin. Nah, maka kisah ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberinya perintah untuk menyembelih anaknya. Mungkin kita hari ini ujiannya bukan menyembelih anak, ya kan? Sering itu nanti kalau itu namanya kalau mendekati Idul Adha, ya kan? Dulu Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan Ismail, ya kan? Sekarang Ismail kalian itu adalah pekerjaan kalian. Ismail kalian itu adalah anak istri kalian. Pekerjaan Ismail kalian itu adalah sekarang jabatan, posisi dan lain sebagainya. Di mana itu menjadi ujian, ya, menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim telah menyampaikan, maka tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, ini merujuk pada saat Ismail sudah cukup umur. Kapan seorang anak dikatakan cukup umur? Halo, masih hidup? Ya, angkat tangannya, angkat tangannya. Kuenya taruh. Nah, makan kue aja. Takut diambil orang. Itu saya lagi niruin gaya Ustaz Zainal Mutakin, ya kan? Tapi ternyata belum luas, ya, belum luas. Biasanya pengajian ibu-ibu, ya. Nah, kapan seseorang itu dikatakan, ya kan? Dikatakan telah cukup umur, ya kan? Sudah nggak bau kencur. Narasi kita kan, bocah masih bau kencur aja, ya kan? Nah kalau kencurnya udah nggak bau, itu baunya adalah balsam, ya. Bau balsam karena udah masuk angin, ya kan? Nah, itu tadi bercanda aja ya. Sementara kuenya itu maksudnya dimakan. Tadi saya benar-benar sedang mempraktekkan gaya Ustaz saya Mutakin. Dulu praktisi di gabungan, ya. Nah itu gitu cara supaya membangun fokus katanya. Nah kapan seseorang itu atau seorang anak itu dikatakan telah mampu atau cukup umur, maka Islam menandainya dengan istilah balik, ya kan? Menandainya dengan istilah apa? Balik. Di sisi lain istilah yang digunakan adalah akil balik. Itu akil balik itu tumbuh barang, ya kan? Normalnya akil balik itu tumbuh barang. Ya. Akil balik itu berarti pubertas, ya kan? Pubertas. Ya. Dan akil itu artinya memiliki kematangan berpikir, memiliki akal yang sehat. Itu harusnya bertumbuh bareng. Dan pada Nabi Ismail alaihissalam teridentifikasi ini untuk apa ya? Isunya untuk ngelap budak karena kemacan. Terima kasih.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika falamma sa'ya dan telah mampu berusaha bersama Ibrahim alaihissalam, kemampuan usaha yang dimaksud adalah ketika Nabi Ismail telah akil balik, pertumbuhan akil baliknya tumbuh selaras, seimbang. Hari ini ada satu kekhawatiran besar. Hari ini terdapat kekhawatiran besar. Kekhawatiran itu sampai ditulis di sebuah buku 2 jilid oleh seorang yang pintar sekali dalam hal ini, seorang ekspor, ya kan? Pendidikan akil balik, gitu. Pendidikan akil balik. Siapa yang di sini anaknya mau masuk pesantren? Siapa yang anak pesantren? Tuh lagi banyak ya. Pernah dengar nggak keluhan sebagai orang tua anaknya yang liburan dari pesantren, ya kan, di rumah sholatnya susah. Halo, sama? Enggak ya? Enggak, beda maksudnya. Bukan ya, itu sering gitu. Dan saya termasuk yang mendengar langsung masa-masa 2011 sampai 2014 lah. Itu masa-masa saya menjadi kepala asrama di sebuah pesantren di Cikarang Utara, di perumahan dari Cikarang City. Nggak saya sebutin nama pesantrennya ya, takut dibilang promosi karena saya sekarang promosinya ya. Itu saya paham betul atau mendengar langsung orang tua mengeluhkan, Pak Amro, di situ itu nama saya dari Abdul Rahim dipanggil Pak Amro, itu di situ. Di situ tuh tempatnya. Merupakan nama saya dari Amro itu di situ. Nah, gitu. Awalnya bukan Amro, awalnya berupa Bro, gitu awalnya. Itu orang tua yang angkatan muda itu baliknya Pak Bro. Bro itu padahal si pengucap awalnya itu salah. Dia pengen nyingkat nama Abdul Rahim menjadi Abdul, tapi yang terucap itu Pak Bro. Padahal jadi Abdul itu kenapa nama saya yang tadinya Abdul Rahim dipanggilnya Pak Abdul, ya kan? Saya sekarang udah mulai mengenalkan diri saya Engkong Abdul, ya kan? Biar udah gak macam-macam lagi, ya kan? Karena bulu hidung saya udah banyak ubannya. Bulu hidung saya udah mulai banyak ubannya, bukan rambut yang uban dengan saya, bulu hidung. Teman-teman yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya? Karena anak-anak kita atau kita mengajarkan kepada mereka bagaimana melaksanakan beban, melaksanakan kewajiban, tanpa mengajarkan kepada mereka bagaimana membawa beban itu. Ayo sahabat, seperti seorang atlet angkat besi, suruh angkat besi puluhan kilogram, tapi dia nggak diajari bagaimana postur tubuh yang benar. Ototnya enggak disiapkan, nutrisinya enggak disiapkan untuk bisa mengangkat beban yang berat. Sehingga mereka hanya, atau anak-anak kita hanya melaksanakan taklif, tapi ya pelaksanaannya tidak bersumber dari kesadaran kognisi, kesadaran afeksi yang benar. Itu apa namanya yang dimaksud dengan falamma balagha ma'ahu sa'ya. As-sa'ya di antara maknanya adalah telah akil balik, di mana akil balik menjadi syarat sah, ya, menjadi syarat wajib, bukan syarat sah, menjadi syarat wajib keabsahan seseorang itu melaksanakan taklif, melaksanakan beban syariat. Itu syarat sahnya, ya, syarat sahnya itu adalah syarat sahnya adalah apa? Syarat sahnya adalah akil balik, ya, akil balik. Makanya kalau ada anak kecil, ada anak yang belum akil balik, kemudian dia melakukan dosa atau berbuat pahala,
surga, masih ground, ya kan? Belum ada amal soleh yang tercatat, belum ada kemaksiatan yang tercatat. Itu karena dia belum akil balik. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna falama balagha ma'ahu sa'ya, ya, falama balagha ma'ahu sa'ya. Imam Al-Mawardi rahimahullah, ya kan? Imam Al-Mawardi rahimahullah menyampaikan di antara beberapa penjelasan terkait dengan falama balagha ma'ahu sa'ya, ada 4 kategori penjelasan yang disampaikan, yang dimaksud dengan as-sa'ya, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, pertama artinya adalah yamshi ma'a abihi, melakukan perjalanan bersama sang ayah. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Yang kedua, adraka ma'ahul amal, ya. Disampaikan oleh Ikrimah bin Abu Jahal, adraka ma'ahul amal, bekerja bersamanya, bekerja sama dengan ayah. Yang ketiga, anahu sa'yul amali alladhi takunu bihi hujjah, yakni dia mengerjakan suatu amalan untuk melaksanakan dalil dari suatu keyakinan yang sampai kepadanya. Kemudian yang dimaksud dengan as-sa'ya, falamma balagha sa'ya, sa'ya yakni al-ibadah, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna as-sa'ya disampaikan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya atau dialog itu kelanjutannya adalah ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ini bahan komunikasinya, inti dari komunikasinya, menyampaikan secara lugas, secara sederhana, enggak berbelit-belit, ya kan? Enggak menjelimet tentang kemestian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum melaksanakannya, Nabi Ibrahim menggugurkan batasan minimum atas upaya dilakukan oleh manusia, yakni mengajaknya berdialog dan mendengarkan pendapatnya, walaupun dia tidak menyampaikan pendapatnya. Dan selanjutnya kita tahu bahwasanya perintah itu adalah perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Baik, sebelum saya pindah ke tema lainnya, ada yang ingin diskusi? Ada? Baik, lanjutkan. Kita ganti temanya. Itu adalah tema atau ayat terakhir yang bergenre dialog ayah dan anaknya. Ya. Sekarang dialog ibu dan anaknya. Gak banyak. Ini kalau kita tarik sekarang ini, hanya tidak lazim kalau manusia itu jadi korbankan, tidak lazim. Korban bisa saja dengan yang lain, misalkan korban dengan uang, korban dengan perasaan. Tapi kalau dengan anak, begitu kita dampak-dampakan, Nabi Ibrahim itu berapa sih punya? Tiba-tiba Allah mengujinya dengan suruh korbankan ini. Pada zaman itu apa sih sebenarnya kekuasaannya? Siapa yang membudayakan korbannya manusia itu? Baik. Begini, peristiwa pengorbanan pertama kali itu untuk menguji ketaatan dan kepatuhan
putra Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Itu sejarah tentang pengorbanan perdana di muka bumi ketika Allah SWT menyampaikan gimana Allah Subhanahu wa taala, watslu alaihim naba'a ibnai adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal. Itu pertama, kurban itu adalah mufradat, kosakata yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pada nas ini ya kan, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui jalan mimpi. Perintahnya itu untuk menyembelih putranya. Apakah di luar perintah kepada Nabi Ibrahim ada budaya, ada tradisi orang mengorbankan anaknya untuk ketaatan? Enggak ada. Yang ada adalah orang mengorbankan anggota keluarganya untuk kemaksiatan, bukan untuk ketaatan. Tapi kan ending di ayat 103-nya dikasih tahu, kami ganti dengan kambing, dengan domba yang gemuk. Nah, jadi sebagai narasi, ya, sebagai gambaran, menguji seberapa kuat iman Nabi Ibrahim. Itu esensinya, ujiannya, bukan fokus pada pengorbanannya. Nah, alhamdulillahnya Nabi Ibrahim lulus ujian. Kalau beliau nggak lulus ujian, yang remedial kita. Kalau beliau nggak lulus ujian, yang remedial kita, yang bakal melaksanakan pengorbanan penyembelihan kepada anaknya kita. Dan benar hari ini terjadi pengorbanan atau anak itu dikorbankan oleh orang tuanya dengan berbagai wajah dan berbagai kondisi, ya, dikorbankan oleh, tapi bukan dibunuh langsung. Ada yang banyak berita di Komnas Perlindungan Anak, bahkan di Kabupaten Bekasi ada seorang ayah menghamili putrinya sampai punya anak. Coba bayangin. Kalau nggak percaya, silahkan main ke Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, tanya sama Ustadz Dadang, sama Kang Dadang. Kita kaget, ya. Terus permasalahan itu dibawa ke Basnas. Ini siapa yang mau nafkahinya? Itu dikorbankan, ya kan? Bukan dikorbankan, itu mengorbankan anaknya. Padahal di Kabupaten Bekasi banyak anak, karena perpihak anaknya, ya kan? Tapi itu karena pikiran-pikiran ini. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT, memang itu benar-benar ujian. Ujian itu ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Dan Allah tidak akan menguji seseorang kecuali telah diketahui ukurannya orang itu mampu melaksanakannya, berpotensi mampu melaksanakannya. Tinggal seberapa greget dia melaksanakan perintah Allah SWT. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim lulus ujian ini sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Khalilullah. Khalilullah. Dan di antara nabi-nabi yang mendapatkan gelar sejenis itu dari jalur Ismail, enggak ada yang dari jalur Ishak, ya kan? Hanya dua orang nabi yang mendapatkan gelar mirip dengan Khalilullah, yaitu Khalilullah satu Ibrahim, yang satu adalah Nabi Muhammad. Makanya kita ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi. Kata Habibi itu lebih dalam maknanya daripada Khalil.
Khalil, apalagi pakai Gibran, enggak Khalil Gibran bukan ya. Ada kan pengarang penyair Israel ya kalau nggak salah ya. Iya. Hah? Gila Gibran ya. Khalil, ya Khalil Gibran, bukan Raka Bumi bukan. Khalil Gibran, ya kan? Itu memang dia syair-syairnya itu picisan, nanya apa namanya tentang cinta. Saya dulu termasuk yang suka mencari teks-teks yang dikeluarkan oleh Khalil Gibran. Tapi begitu. Oh di mana? Di mana ya? Bukan Israel ya? Alhamdulillah di Libanon, kalau di Israel kena apa namanya bomnya Al-Qassam. Nah itu jadi memang tidak diceritakan itu tradisi di masyarakat mengorbankan anaknya itu ketika itu tidak diceritakan, nggak diceritakan, ya, tidak diceritakan. Nah sejauh atau sependek sedalam pengetahuan kita pengorbanan atau mengorbankan anak itu atau mengorbankan manusia, melakukan pengorbanan dengan manusia tidak dikorbankan, itu ada perilaku itu di dunia dari dulu hingga hari ini ya. Dulu kalau di Indonesia masih penting jadi dikorbankan kerbau gitu. Ada kepala kerbau kalau mau ingin bangun konstruksi yang besar itu di tanah kepala kerbau pada secara teori pengecoran dia kan buat bagiannya jadi keropos dengan adanya kepala kerbau itu. Dulu pas saya kecil, saya umur 7 atau 8 tahun, di kampung kami itu ada kebohan, nggak tahu itu mitos atau apa. Nah, berkeliaran penculik anak. Narasi yang dikembangkan oleh orang tua kami pada orang tua pada lingkungan kami itu anak yang diculik itu dipotong kepalanya. Katanya untuk tumbal. Wadah. Bukan badan ya? Bukan wadah. Sebenarnya wadah itu dari badan, artinya pengganti. Itu ada tapi sih alhamdulillah kita ketahui. Alhamdulillah, ya kan cuman kemerian itu kayak mungkin ngebayangin kayak dukun santet telur hijau gitu, segentik. Nah makanya nggak ditemukan seadanya manusia mengorbankan anaknya dalam rangka bertaat kepada Yang Maha Kuasa. Ini video kota. Saya pernah juga dalam kisah Nabi Ibrahim ini ada zaman itu puasa Raja Namrud. Ya. Nah, ketika itu masyarakat di situ itu, jadi raja itu selalu menerima kurban dari misalkan masyarakat bangsawan atau masyarakat yang artinya berlebihan, ditarik kurbannya itu sama raja. Nah, sampai membudaya. Nah, ini yang terakhir Nabi Ibrahim ini sebagai contoh simpan. Nah, rivalnya ini kan Namrud ya. dari awal itu, nah sebenarnya yang jadi kurban itu bukan anak, bukan manusia. Yang kurban itu inilah Ibrahim, hewan, di antaranya hewan inilah. Maka hewan ganti dengan hewan. Ceritanya begitu. Ya. Jadi sebelumnya itu yang beriman memang manusia yang dikorbankan. Nah, seorang Ibrahim itulah artinya dia begitu, bagaimana sih kita merasakan ini dengan anak ya, yang didambakan sampai begitu sudah Begitu lahir Pak kita sembelih. Nah itu satu kesabaran, satu taat kepada perintah Allah. Nah itulah Nabi Ibrahim. Nah Allah
Ya, memang disebutkan pada beberapa literasi bahwa Namrud itu memiliki tindakan pengorbanan anak. Dalam sejarah disebutkan, walaupun ada yang mengatakan itu legenda, hampir menuju ke mitos, tapi potensinya sangat ada. Karena di Indonesia legenda atau mitos itu ada buktinya. Misalnya di Jawa Tengah ada danau apa namanya? Danau warna. Ada legendanya kan? Begitu danau warnanya ada. Di Jawa Barat ada kisah Sang Kuryang, ya kan? Yang marah karena tidak bisa mempersunting Dewi Suni, marah. Ada tuh gunung tangkuban perahunya. Tapi apakah gunung tangkuban perahu atau danau Telaga Warna atau Patung Maling Kundang itu dahulunya seperti yang dikisahkan atau enggak? Itu kan hal yang sulit untuk banyak potensi kemungkinannya. Nah, begitu juga bahasanya ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya, padahal ini anak sudah ditunggu sekian lama kemunculannya, kelahirannya, itu memang benar-benar ansih sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mendapatkan sesuatu yang paling diidam-idamkan, kemudian pada waktu yang tidak jauh kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya kepada Allah, kan hakikatnya berarti perintah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara syariat bahwasanya tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada kronologis yang bisa dipahami manusia menuju kepada terbentuknya suatu kejadian itu. Nah, itu. Tapi selalu Allah SWT walaupun Allah mampu untuk mengadakan atau meniadakan suatu peristiwa hanya dengan mengatakan kun fayakun, tetapi Allah Subhanahu wa taala karena telah menyekalkan kepada diri kita akal pikiran dan akal untuk berpikir, maka kemudian hal itu berkembang. Hari ini cara menutup aurat sudah sangat berkembang pesat. Pakaian syar'i berkembang pesat sampai saking pesatnya pakaian itu tidak lagi menutupi atau menghalangi orang untuk melihatnya. Sekarang orang mereka mempertontonkannya, ya kan, secara live streaming, secara konten, ya kan banyak kita ditunjukkan oleh pemerhati pendidikan anak itu. Lihat loh, anak-anak kita itu saat ini kondisinya mengenaskan. Sudah lost father biasanya. Sudah mana dia kehilangan kehilangan mainan-mainan yang mengembangkan motorik kasar, motorik halusnya. Mereka kan mainnya gadget aja. Kalau kita, makanya saya senang kalau melihat anak-anak kecil itu main bentengan, senang banget. Dibanding mereka main game online, ya, lebih senang mereka itu main bentengan, main kejar-kejaran daripada main kejar. Tapi intinya memang ada semacam kisah atau semacam info terkait kebiasaan daripada Raja Namrud betul. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Oke, yang pertama, iya, saya dulu berpikir yang kalau ada yang kecil ini nggak ada maksud seperti itu, hanya yang orang tuanya Muslim. Tapi ingat bahwa setiap anak yang lahir di dunia dia bisa lahir di dunia dikasih waktu oleh Allah ke dunia, karena dia telah melalui tahapan
ketauhidan. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kan semua anak itu mentauhidkan Allah, Islam. Fa abawaihi yuhawidani. Nah, ketika si anak ini belum akil balik, apapun yang dilakukan rufi al-qalam, rufi al-qalam tidak dicatat sebagai amal yang memberatkan amal kebaikan, tetapi sebagai pembiasaan. Nah, kalau ada anak dalam istilah yang mau sampaikan tadi meninggal, apakah dia masuk surga? Gitu kan? Apakah dia juga di surga? Berdasarkan kaidah itu harusnya iya. Harusnya iya dia di surga. Walaupun dia udah pergi ke baktian, walaupun dia udah menghafal ayat-ayat lagu-lagu rohani ya. Tetapi kalau dia belum balik, amal kebaikannya tidak dicatat, amal keburukannya tidak mengandung konsekuensi yang mereka terima adalah pembiasaan. Nah, itu ya terkait dengan potensi adanya orang-orang yang kehilangan kesempatan akal baliknya. Nah, ada juga bahwasanya anak yang meninggal dalam keadaan ayah dan atau ibunya adalah non-muslim, sedangkan si anak itu masih belum akil balik, ya kan? Ada bahwasanya sesuai dengan agama orang tuanya. Ada yang mengatakan demikian. Namun dalam hemat pikiran saya, dalam hemat pengetahuan saya, bahwasanya ketika anak itu meninggal dalam keadaan belum balik, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di surga. Itu ada kalimat begitu nanti. Jadi gitu. Maka berpotensi kalau di anak non muslim, kalau dia belum akil balik, maka kalau dia meninggal tempatnya di mana? Di surga. Karena tubuh kita adalah anak agama. Tubuh kita ini kalau bajunya pakai begini, wah Islam. Ingat gak ada film yang PK? Itu dia berusaha menemukan Tuhan, tapi dia kebingungan hanya di mana. Karena setiap datang mendatangi tempat ibadahnya selalu beda-beda, bikin dia makin pusing, gitu kan. Nah, kemudian Allah SWT berikan dia hidayah untuk masuk Islam. Masuk Islam berarti dia kembali kepada keyakinan yang telah diakui, dijalankan dari semenjak ketika dia belum lahir sampai dia bertumbuh dewasa. Allah SWT mungkin gitu barangkali ya. Ada lagi? Yang kedua apa? Orang-orang yang mendalam di Papua, hari ini mereka kan belum mendengar dakwah Nabi gitu kan. Riset menunjukkan tidak ada sejengkal tanah pun di permukaan bumi ini kecuali Islam telah didakwahkan di sana. Ya kan? Kecuali Islam telah didakwahkan di sana. Maka dengan kemajuan teknologi nggak mungkin anak suku dalam teman-teman Badui kemudian dikatakan tidak tahu kalau Islam telah ada. Apakah mereka kemudian berada di masa fatrah? Enggak, mereka tidak didefinisikan sebagai ahlul fatrah, tapi mereka didefinisikan sebagai sebagaimana definisi yang muncul bahwasanya nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan batasan yang Allah kehendaki. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda rufi al-qalam an salasin, ya kan? Catatan amal baik dan amal buruk itu enggak
yang belum sampai dakwah kepada mereka. Karena Allah telah menjamin enggak ada sejengkal tanah pun di bumi ini kecuali Islam telah diperdengarkan kepada mereka di sana. Ya kan? Sebagai berita secara general pasti sudah diberitakan di sana. Nah, karena masa fatrah tidak lagi berlaku, tidak lagi berlaku masa fatrah. Maka saya mungkin ini kali ketiga saya sampaikan. Saya punya guru namanya Kiai Haji DH Al-Yusri. Beliau suatu saat mendapat rezeki untuk ke tanah suci, mendapatkan rezeki apakah untuk umrah ataupun naik haji. Nah, ketika beliau sholat di Masjidil Haram, ketika beliau sedang sholat di Masjid Nabawi, ditengok di dekat masjid itu ada orang yang duduk compang-camping, ya kan? Compang-camping compang. Ya. Lalu ditanya bahwasanya habis tak saya. Nah, gimana tadi? Camping sebelumnya Masjid Nabawi, oke. Ya. Ustaz DH Al-Yusri ya. Bukan cuma tahu kan. Ustaz DH Al-Yusri itu mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan umrah atau haji di musim dingin. Ya kan? Beliau masukin Masjid Nabawi ya kan? Dalam keadaan musim dingin. Di luar Masjid Nabawi ya kan? Ada seorang jamaah sedang duduk di bawah kipas di musim dingin sambil berkipas-kipas. Sambil berkipas-kipas. Musim dingin berada di Masjid Nabawi di bawah kipas, ada kan Mas? Masih kipas-kipas. Sedang baca Al-Maqsurat. Lalu ditanya, min aina ant? Dari mana Anda? Kaget kan musim dingin di bawah kipas. Kipas-kipas. Pas ditanya, dari Kutub Utara. Dan jangan salah, teman-teman jamaah tabligh itu membara ke berbagai belahan bumi untuk ngajak orang sholat. Ya, makanya nggak ada lagi suatu tempat satu jengkal tanah pun di bumi ini yang Islam belum sampai kepada mereka. Belum dengar kata Islam, belum dengar kata Muhammad, belum dengar kata Israel dan Palestina mungkin sekarang. Ya. Itu udah nggak ada lagi, sehingga saya yakin suku anak dalam, saya yakin apa itu namanya yang di Banten, teman-teman Baduy, apalagi mereka sudah sering sampai ke sini kan, jalan kaki, udah dengar tentang Islam. Tapi kendati pun misalnya kok ada ya kan? Nah tadi kan Rafi'ul Qalam tidak masuk di dalamnya orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, tidak sampai dakwah kepada mereka, sehingga mereka tetap kena beban taklif, ya tetap kena beban taklif. Jika mereka tidak beriman, jika mereka tidak masuk Islam, maka tetap kena konsekuensi logis i'tiqadi terkait dengan keimanan. Yang tidak beriman yang masuk neraka dalam versi agama Islam. Dan alhamdulillah agama kita itu paling keren, dari nama paling keren, dari cara memberikan salam
Lah kita bukan orang Nazareth karena beragama Kristen. Ya kan? Orang Yahudi sama. Ya kan? Untuk suku tertentu. Nah kita orang Indonesia kan bukan suku Yahudi. Kenapa bela-belain orang Yahudi? Kenapa masuk menjadi agama Yahudi? Bayangin sampai kemudian kalau penganut satanik, ya, penganut satanik kan lebih nggak masuk akal, gitu kan? Nah itu makanya dalam pemahaman saya nggak ada lagi tempat yang belum sampai berita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi moga-moga tidak lagi itu menjadi bagian dari orang yang berada di masa faktor, karena udah nggak ada di masa faktor setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tentang balik tadi begitu, tentang perspektif atau kemungkinan orang belum mendengar tentang agama Islam seperti itu. Ada lagi? Ada dialog antara ibu dan anak sekali doang, yaitu perbincangan antara Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Kalau dalam apa cuma disebut Maryam dengan putranya, ya kan? Ada di surat Maryam ayat 23. Itu dialog yang nggak panjang, karena yang diajak bicara juga masih bayi dan baru baru dilahirkan, baru dilahirkan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman terkait dengan hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaja'a al-makhadu ila jirmin nakhlatin qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bi jir'in nakhlati tusaqqit 'alayki rubaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'ayna fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani shawman falan ukallimani yawma insiya. Maka tatkala rasa sakit akan melahirkan, berarti kontraksi, al-makhad itu kontraksi atau pembukaan sakit kan? Hai para laki-laki yang pregnant, dua ya berarti ya. Kalau pembukaan itu kontraksi sakit kan? Sakit katanya. Alhamdulillah hari ini saya dapat ponakan baru, masya Allah. Adik saya dapat anak yang keempat. Nikahnya duluan saya. Dia nikah juga kita yang penting. Wah, dia punya anak banyak. Ya kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika Maryam alaihissalam merasakan rasa sakit ketika akan melahirkan, namanya kontraksi, mungkin juga pembukaan, anaknya memaksa ia bersandar, maksudnya rasa sakit karena ingin melahirkan itu membuat dia sadar sakit. Nah, itu anaknya yang dorong. Kalau misalnya kan gitu, atau narasinya karena anaknya pengen lahir kan kesakitan, dia bersandar ke pohon kurma, bersandar pada pangkal pohon kurma. Nggak tahu di Bethlehem itu ada pohon kurma. Katanya sih ada, katanya sih ada, ya kan? Katanya ada. Kan Nabi Isa alaihissalam lahirnya di Bethlehem kan? Bethlehem itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Baitul Lahm. Mungkin bisa dikatakan rumah jagal.
masjid ini menjalani itu karena memang tantangan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, kepada Maryam alaihissalam, itu ujian yang agak nggak masuk akal. Gimana mungkin seorang wanita masih perawan, nggak pernah dibuahin, nggak pernah bersenggama dengan laki-laki, ya kan? Kemudian nggak pernah pacaran, ya kan? Nggak pernah hal-hal yang negatif kok hamil? Kan itu menggegerkan. Ya. Udah hamilnya terus membesar dan anaknya begitu aktif. Kebayang gak sih situasinya itu? Ya. Nggak punya uang, ada tidak nyaman. Ya. Kemudian lahirlah putranya. Tapi kemudian dikatakan fanada min tahtiha alla tahzani wa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Dalam banyak tafsir yang ngomong ini malaikat Jibril. Coba ada dalam Qur'annya enggak diterjemahkan malaikat Jibril. Tapi dalam tesis atau disertasi yang ditulis oleh Kiai Haji Doktor Muslim Abdul Karim yang ngomong ini bukan Isa, yang ngomong ini bukan Jibril tapi putranya. Tetapi kata Dr. Muslim Abdul Karim, nggak mungkin, nggak etis anak kecil melakukan itu. Orang belum keluar dari kandungannya. Fanada min tahtiha, dan dia menyeru dari tempat yang rendah. Menyeru itu manggil. Karena rasa sakit yang begitu dalam, rasa sakit yang begitu luar biasa, dan butuh energi, butuh karbohidrat untuk bertahan. Maka kemudian diminta untuk menggoyangkan pohon kurma di pangkalnya. Itu nggak masuk akal lagi. Gimana caranya pohon kurma dioyak-oyak di bagian bawahnya? Setelah dioyak-oyak, buah yang matang jatuh, dikonsumsi. Gimana coba secara ngebayangkan geografisnya aja agak susah menemukan birunya. Maka kemudian itulah kemukjizatan. Itulah kemukjizatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu dan Maryam alaihissalam. Nah, ini dialognya ya. Jadi itu yang kedua pada segmen ini Nabi Isa ya kan enggan untuk menjawab pertanyaan kaumnya. Kaumnya menyampaikan, gila aja gimana anak kecil bisa ngomong. Lalu Nabi Isa kemudian bisa ngomong bahwasanya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa dalam versi ayat Al-Qur'an, tapi dalam versi ayat lain berbeda. Ya kan, dalam versi ayat Al-Qur'an begitu bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu menurunkan keturunan yang sampai kepada Nabi Yakub, kemudian kepada Ibrahim, karena Ibrahim dan Nuh itu kan sepupu. Ibrahim dan Lut itu kan sepupu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Ibrahim menurunkan kepada Ismail dan Ishak. Ismail itu ke jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ishak ya kan ke jalurnya Ya'qub alaihissalam, sehingga melahirkan 12 suku atau 12 klan di kalangan Bani Israel. Nah, ketika ditanya, ketika kaum itu mendesak, mengakulah kamu itu ketahuan hamil ya, nggak mau ngaku gitu kan. Kalau kamu berzina, wa makana umuki bagian, ibunya juga bukan seorang berzina. Tapi kenapa bisa hamil? Lalu anaknya yang menjawab, qala ana Abdullah
utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bayi itu dalam keadaan masih digendong, masih ditimbang. Jawaban yang muncul di situ sisi kemukjizatan, ya kan? Di mana di dunia hanya ada 3 golongan manusia yang ada 3 golongan manusia yang apabila dia berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan atau interaksinya dengan perintah Allah dan anjuran Nabi itu akan ada 3 klasifikasi. Ada manusia yang beriman, ada yang tidak beriman, ya kan? Kemudian ada yang mencari keuntungan ketika masuk dalam agama Islam. Maka kemudian Nabi Ibrahim kan menyampaikan, "Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab." Karena kuenya udah habis. Belum ya? Udah habis belum? Habisin dulu ya sebelum kita tutup. Gantian gitu loh. Kemencer deh, kemencer. Baik, masih ada 3 dialog yang terakhir sebelum nanti diputuskan pindah mana kita tafsirnya. Gimana Baris? Cekap? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Atau mau sharing? Kayaknya mau nambahin nih. Udah lama nambahin. Masih ngantuk-ngantuk, saya ngomong yang ngantuk, saya dengar kayak ngantuk. Baik, Pak Muis ada yang disampaikan? Pak Muis seger banget nih, pakai jaket, terus mandi ya. Oh, serangin. Alhamdulillah, masuk daripada masuk Islam. Masuk angin mah dikerokin semua. Anak berdoa dihitung nggak sama Allah gitu ya? Diperhitungkan nggak? Dikabulkan? Apa dia? Dikabul atau diaminkan? Kalau doa dikabul. Kalau ada doa, kalau ada orang mau ngomong doa baru bilang amin, jangan bilang kabul. Gimana ya? Ada nggak riwayatnya? Tapi dalam surah Al-Isra, Al-Isra kan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana fa imma yablughanna 'indaka al-kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nampaknya kalau doa tetap kita kan yang gede juga nggak tahu kan doanya diistijabah atau sama Allah. Ya kan? Yang gede kita nggak tahu. Kalau kita tahu di istijabah itu kan kita doa aja, mau doanya mana nih yang kebaikan gitu. Nah, kalau secara prinsip itu hak prerogatif Allah SWT mengabulkan doa atau enggak, ya kan? Tidak ada jaminan. Jangankan yang kecil atau yang dewasa juga belum pengabulannya itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Tapi kan Allah memberikan. Allah tidak akan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku akan aku kasih. Cuma dikasihnya dalam bentuk seperti apa sih? Gitu. Jadi kalau anak-anak, kalau orang dewasa saja kita tidak tahu secara pasti di doanya itu diterima, dikabul sama Allah atau enggak, apalagi dengan anak kecil yang belum terkena beban taklif, ya kan? Maka dengan ini maka doa anak kecil ya sebagai tarbiyah, ya kan? Sebagai tarbiyah sampai dia balik. Nampaknya seperti itu gitu ya kan? Apa namanya konsiderannya seperti itu. Allah. Pak Lihat tanya apa? Saya ingin mengajarkan. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau itu senang ya Allah saya. Jadi perempuan yang hamil dan membuka tadi kan karena sakit kan. Saya nggak percaya tadi.
Jangan berulang-ulang. Nggak sakit itu. Ya, karena wanita nggak gampang kapok, Pak. Kalau sunat sakit kan sunat. Iya, karena wanita nggak gampang kapok. Karena wanita nggak gampang kapok, nggak ngambek kan wanita. Ya. Sakit sunat ya? Yang sakit sunat, yang sakit sunat karena kapok, ya kan? Iya, karena kapok. Nggak mau sunat 2 kali, ya. Tapi sekarang zaman emansipasi mereka mulai membatasi diri. Punya anak ini enggak, enak aja. Ya kan aku yang menderita. Gitu. 9 bulan 10 hari bisa aja. Ya, itu sama seperti dalam apa namanya, dalam tradisi orang Melayu. Orang Melayu itu sangat suka berpantun, tradisinya kan. Nah, makanya kalau membayangkan tradisi orang Melayu itu suka berpantun, maka di antara mereka nggak cocok jadi bertugas sebagai pemadam kebakaran, ya kan? Ya kan? Karena kalau melihat kebakaran dikasih pantun dulu, ya kan? Koran bukan sembarang koran, koran dibaca oleh si Lutfi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Ya kan? Ternyata dia kebakaran rumahnya orang Melayu juga. Dia malah suka katanya sama dia. Ada kuali di atas tungku, kuali dimasak dengan api biru. Memang Tuhanlah yang kami tunggu. Terima kasih telah berkenan membantu. belum disemprot juga ya. Belum disemprot juga, Pak. Dibalas lagi pantunnya. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si jati. Ayo kawan, hidupkan air, mari kita padamkan api. Udah habis rumahnya. Dibalas lagi sama yang punya rumah. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar pohon tebu. Tak usah Tuhan menghidupkan air karena rumah kami sudah jadi abu. Itu kalau ngikutin apa namanya, narasi wanita itu kalau melahirkan itu nggak sakit. Ya kan? keluar pantunnya. Terima kasih lah. Jadi yang sakit sunat karena dipotong ya, dan kapok kalau 2 kali. Baik, terima kasih. Moga-moga ilmu siri hak Allah SWT untuk memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun kita yakini seyakin-yakinnya bahwasanya ketika kita berada di majelis ilmu, insya Allah kita mendapatkan kebaikan minimal. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak